Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan kita bersama dengan kami Kongregasi Suster Santo Yosef. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 tentang hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, diceritakan tentang seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya tentang hukum yang paling penting dalam kitab Taurat. Saat ditanya tentang hukum tersebut, Yesus menempatkan hukum yang paling penting adalah hukum kasih, yakni bagaimana kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan pikiran, serta bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Berbicara tentang mengasihi dan dikasihi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, atau juga lebih luasnya seperti makhluk hidup. Pada manusia, mengasihi dan dikasihi adalah nilai luhur yang universal yang didasari dengan kesadaran diri untuk bertindak dan merasakan. Tanpa nilai itu, manusia akan menjadi kering dan antisosial dalam hidup bermasyarakat. Saudara-saudara yang terkasih, maka dari itu, Injil yang kita renungkan hari ini, Yesus menegaskan bahwa mengasihi merupakan rangkuman seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Peraturan harus ini dan itu, tidak boleh ini dan itu, dirangkum secara padat dengan perintah mengasihi. Kasih itulah yang harusnya menjadi kesadaran manusia yang bisa berpikir dan merasakan. Ada begitu banyak ungkapan kasih, juga pengertian yang bermacam-macam. Namun yang jelas, perintah kasih itu ditujukan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mengasihi berarti menjadikan hidup ini menjadi berharga dan memandang orang lain sebagai yang berharga juga dalam diri kita. Kata kasihilah menunjuk pada suatu perintah. Karena itu suatu perintah kita harus menaatinya. Sudah seharusnya mengasihi itu sebenarnya membebaskan. Bisa jadi kasih itu menuntut pengorbanan. Bisa jadi juga mengasihi itu justru membuat sakit. Namun berkorban karena kasih yang tulus akan mendatangkan keselamatan, tidak berhenti pada kesakitan. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, mengapa kasih itu sebenarnya sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya? Karena kasih itu adalah suatu perintah yang harus kita taati, bukan satu himbauan atau sekedar saran. Tuhan Yesus menegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasih itu tidak berkesudahan. Sebab itu, biarlah hati kita diserahkan ke dalam kedua hukum utama ini, diserahkan untuk dibentuk olehnya. Biarlah kita bersungguh-sungguh mempertahankan dan mewujudkan kedua hukum ini, bukan dalam pemikiran, sebutan-sebutan atau permainan kata saja,
seolah-olah semua hal tersebut merupakan hal-hal besar yang padanya bergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi, atau seolah-olah bagi semua hal tersebutlah kasih kepada Allah dan sesama kita harus dikorbankan. Semoga hidup kita menjadi cerminan kasih Allah sendiri. Tuhan memberkati.